Lifeboat, we're gonna abandon the ship! It didn't go through! Alright, next time. I nearly didn't. Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Airtop Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Survival Island, rilis pada tahun 2005. Film garapan sutradara Stewart Rafil ini menceritakan kisah sepasang suami istri yang pergi berlibur bersama orang-orang lainnya menggunakan kapal pesiar. Namun beberapa hari kemudian, kapal pesiar itu terkena musibah kebakaran dan karam di lautan yang membuat sepasang suami istri itu terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni bersama dengan seorang pemuda anak buah kapal pesiar itu. Mereka yang awalnya saling bekerja sama untuk bisa bertahan hidup, akhirnya saling bermusuhan. Apa yang menyebabkan mereka saling bermusuhan? Yuk, biar tidak banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pemandangan laut di dekat sebuah pulau. Terlihat seorang wanita berusaha berenang menuju pulau tersebut. Setelah berhasil mencapai bibir pantai, wanita cantik itu lalu jatuh pingsan karena kelelahan. Lalu, scene berpindah beberapa hari sebelumnya. Di jalan menuju sebuah dermaga, terlihat sekelompok orang di dalam sebuah mobil yang bersiap akan melakukan liburan bersama. Mereka adalah Jack Madsen dan istrinya yang bernama Jennifer bersama teman-temannya akan pergi berlibur menggunakan kapal pesiar. Ketika sampai di dermaga, mereka disambut oleh kapten kapal yang bernama Kapten Richard. Terlihat pula anak buah kapal datang membantu mengangkat barang-barang mereka. Dua abk itu bernama Manuel dan Pepe. Ketampanan Manuel sempat menarik perhatian para wanita yang akan pergi berlibur. Ketika Jack dan rombongannya sudah berada di atas kapal, perhatian mereka semua terarah ke Manuel yang saat itu sedang bertengkar dengan seorang wanita. Sepertinya wanita itu adalah mantan kekasihnya, hingga terjadi adegan saling tampar. Terlihat mantan pacar Manuel yang marah itu mengancam Manuel akan membuat hidupnya hancur. Pada malam harinya ketika makan malam, terlihat Jack dan yang lainnya melanjutkannya dengan minum-minum. Jack menawari Manuel yang saat itu melayani mereka untuk ikut minum segelas, agar bisa melupakan masalah yang tadi siang ia alami dengan sang pacar. Namun ditolak oleh Manuel. Hal ini membuat Jack tidak menyukai Manuel yang menganggap Manuel kaku dan tidak sopan. Ketika malam semakin larut, Jennifer mulai memasuki kamar disusul oleh Jack untuk melakukan adegan sengsara membawa nikmat. Kegaduhan adegan dewasa itu sampai terdengar ke kamar sebelah yang ditempati oleh Manuel. Manuel yang saat itu sedang membaca buku awalnya merasa terganggu, namun lama-lama ia menikmati suara desahan dari kamar sebelah itu dengan menempelkan telinganya ke dinding. No! God, please, no! Di tempat lain, terlihat mantan kekasih Manuel sedang melakukan ritual santet dengan menggunakan media boneka untuk menyantet Manuel. Ketika wanita itu menampar media boneka santet, seketika hidung Manuel yang saat itu masih menguping kamar sebelah mengeluarkan darah tanpa sakit sedikit pun. Hal ini membuat ia merasa heran. Keesokan harinya, terlihat Jenny sedang bergosip membicarakan tingkah laku Manuel yang terus-terusan menatap mereka. Ketika Jack datang, ia menanyakan kepada istrinya keberadaan Manuel yang telah membuatnya kesal karena pesanan birnya tak juga datang. Bersamaan dengan itu, Kapten Richard menanyakan kegundahan Jack yang diikuti oleh kehadiran Manuel yang membawa pesanan minuman istrinya dan bir yang dipesan oleh Jack. Setelah mengambil 2 botol bir yang disajikan oleh Manuel, Jack yang tidak menyukai sikap kurang ajar Manuel kemudian mengadukannya kepada Kapten. Kapten kemudian pergi mendatangi Manuel yang saat itu berada di dapur untuk menasehatinya agar menghargai pelanggan berduit mereka.
Manuel yang tidak terima disalahkan juga menyalahkan sikap Jack yang semau-maunya. Sikap Manuel ini membuat Kapten sangat marah dan menyuruh Manuel untuk berhenti bekerja dengannya dan turun di tempat pemberhentian berikutnya nanti. Namun, Manuel pergi meninggalkan dapur. Ketika Kapten pergi, Manuel kembali ke dapur untuk mengambil kacamata renangnya, lalu dengan kasar melemparkan serbet dapur yang tanpa ia sadari mengenai kompor yang saat itu sedang menyala. Sementara itu, Jack yang ditemani oleh Kapten dan temannya yang sedang memancing di buritan kapal, pancingnya berhasil mendapatkan seekor ikan yang besar. Ketika sibuk berusaha menarik pancingnya, temannya Jenny yang saat itu berada di atas kapal melihat kepulan asap dari arah dalam kapal. Mereka lalu memberitahukan kepulan asap itu kepada Kapten. Kapten segera bergegas mendatangi dapur yang menjadi sumber asap. Ia berusaha memadamkan api yang mulai membesar menggunakan tabung pemadam. Namun karena api tidak bisa dikuasai, Kapten kemudian menyuruh anak buahnya untuk melakukan evakuasi para penumpang untuk menaiki perahu sekoci. Just say it, baby. Ketika malam, perahu sekoci yang mereka tumpangi terbalik karena dihantam badai yang membuat mereka semua terpisah. Scene berpindah ke pola tempat di awal film ini dimulai. Wanita yang terdampar itu adalah Jenny, di mana ia berhasil selamat dan terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Tampak Jenny sangat bersedih dengan keadaannya sekarang sambil mengingat bagaimana ia terpisah dengan yang lainnya saat sekoci yang mereka naiki di malam itu dihantam badai. Ketika ia memandang ke arah laut, Jenny melihat sesosok tubuh manusia yang mengambang di permukaan air di dekat pantai. Jenny segera berlari mendatanginya. Tubuh yang mengambang itu ternyata adalah milik Kapten Richard. Ia kemudian menarik tubuh Kapten Richard ke tepi pantai untuk melakukan pertolongan. Di saat itu, tiba-tiba Manuel datang untuk membantu Jenny. Manuel ternyata juga berhasil selamat dan terdampar di pulau itu juga. Ketika Manuel berusaha menolong Kapten Richard, ia melihat darah mengucur dari mulut Kapten Richard. Ternyata Kapten Richard telah tewas. Jenny yang mengetahuinya berteriak menangis histeris dengan sedih. Jenny kemudian bertanya kepada Manuel apakah ia melihat Jack suaminya dan yang lainnya. Namun Manuel hanya diam tak memberikan sepatah jawaban yang menandakan ia tidak melihat mereka. Ketika malam menjelang, hujan lebat turun di pulau itu. Jenny dan Manuel berlindung di bawah rongsokan perahu. Manuel yang melihat Jenny kedinginan kemudian memberikan bajunya kepada Jenny agar ia bisa merasa lebih hangat. Pada keesokan paginya, di saat Jenny masih tertidur pulas, Manuel pergi menyelam mencari ikan dan apa saja yang bisa dibuat dijadikan makanan. Ia hanya berhasil menemukan beberapa kerang. Sementara itu ketika Jenny terbangun dari tidurnya, ia melihat Kapten telah dikubur oleh Manuel. Ketika ia memandang ke arah pantai, ia melihat Manuel yang baru saja keluar dari menyelam. Jenny kemudian pergi mandi di tepi pantai dengan mengenakan pakaian bikini. Manuel yang melihat pemandangan itu hanya bisa menelan ludah memandangi kemontokan tubuh Jenny sambil memakan daging kerang. Tidak lama kemudian Jenny menghampiri Manuel dan bertanya berapa lamakah mereka akan berada di pulau itu untuk menunggu tim penolong. Manuel dengan santai menjawab tidak akan ada yang mengetahui kalau kapal yang mereka tumpangi telah menghilang. Karena saat musibah kebakaran yang berlangsung cepat itu, kapten maupun awak kapal lainnya tidak sempat mengirimkan sinyal darurat. Sehingga regu penolong baru akan mengetahui kalau kapal mereka hilang setelah 1 minggu bahkan mungkin 1 bulan. Hal ini membuat Jenny sedikit kecewa dengan sikap Manuel yang sepertinya tidak peduli dengan apa yang menimpa mereka saat ini. Manuel hanya mengatakan saat ini ia senang kalau ia masih hidup. Saat Manuel menawarkan daging kerang kepada Jenny, ia menolaknya dan menanyakan apakah ada menu lain yang kemungkinan untuk bisa dimakan. Manuel mengatakan ia bisa mendapatkan ikan. Jenny yang belum terbiasa memakan ikan mentah meminta kepada Manuel agar ia membuat api seperti di film-film. Namun, Manuel mengatakan itu adalah sesuatu yang mustahil yang bisa mereka lakukan karena tidak memiliki peralatan yang memadai. Manuel kemudian mengajak Jenny untuk membuat gubuk sebagai tempat berteduh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Terlihat hubungan mereka berdua semakin akrab. Menjelang sore, Manuel mengajak Jenny untuk mandi berenang bersama sambil berbincang.
Saat itu, Jenny menanyakan kepada Manuel alasannya kenapa ia menampar pacarnya waktu itu. Manuel hanya mengatakan ia terpaksa memukulnya karena wanita itu memukul dan menendangnya di depan orang banyak yang membuat ia merasa malu dan jijik. Ternyata dari pembicaraan ini terungkap kalau wanita itu ternyata sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada Manuel untuk menikahinya. Namun Manuel yang merasa itu bukan benih yang ia tanam, ia menolaknya untuk menikahi wanita itu. Ketika obrolan berlanjut, malah membuat mereka saling bertengkar yang disebabkan oleh rasa ingin tahu Jenny tentang kehidupan pribadi Manuel. Tapi di satu sisi, Jenny tidak mau bercerita urusan pribadinya. Manuel menganggap Jenny sama dengan suaminya yang memiliki kepribadian ganda yang merasa kaya dan berpikir bisa melakukan apapun. Jenny mengatakan pemikiran Manuel sangat bodoh. Manuel yang tidak terima dikatakan bodoh mengatakan kepada Jenny, kenapa Jenny masih bisa bertahan sampai sekarang? Karena ialah yang memberi makan dan menjaganya. Pertengkaran ini membuat Jenny tersinggung dan marah kepada Manuel hingga berlanjut pada malam harinya. Pada keesokan harinya, Jenny yang menyadari kalau ia tidak akan bisa hidup di pulau itu tanpa bantuan Manuel, kemudian ia mengajak Manuel untuk berdamai. Manuel menerimanya lalu pergi menyelam mencari ikan di bebatuan batu karang yang ada di pantai itu. Saat itu Manuel berhasil menangkap seekor lobster menggunakan tombak kayu yang ia buat. Ketika ia naik ke permukaan air, tiba-tiba ia melihat tubuh Jack yang saat itu terdampar di batu karang. Walau Jack selama ini selalu memperlakukannya dengan kasar, namun karena Manuel masih memiliki hati yang baik, akhirnya menolong Jack. Jenny yang saat itu sedang berusaha membuat api secara tradisional, namun tidak berhasil, nampak sangat kesal. Namun saat ia mendengar panggilan suara Manuel, ia segera berlari setelah melihat Jack suaminya yang dipapa oleh Manuel ternyata masih hidup. Terlihat ia sangat bahagia memeluk Jack suaminya. Mereka lalu membaringkan Jack di dalam pondok dan memberinya minum. Saat Jack sudah tertidur, Jenny mendatangi Manuel untuk berterima kasih karena sudah mau menyelamatkan suaminya. Tanpa diduga, Manuel mengatakan sambil bercanda kalau ia hampir saja tidak mau melakukannya. Keesokan paginya ketika Jack terbangun dari tidurnya, ia terlihat cemburu setelah melihat keakraban istrinya dengan Manuel yang saat itu belajar mencari ikan. Namun, ia masih tetap mencoba menahan kecemburuannya itu. Ketika Jenny dan Manuel mendatangi Jack, Jenny kegirangan setelah melihat Jack berhasil membuat api. Ternyata Jack memiliki sebuah mancis. Hal ini membuat Jenny memeluk mesra Jack. Terlihat Manuel yang tidak begitu menyukai kemesraan mereka. Ketika Jack akan meminjam pisau lipat yang dimiliki oleh Manuel untuk memotong lobster yang dibakar, Manuel menolaknya dengan alasan untuk menjaga ketajamannya. Tentu saja hal ini dilakukan oleh Manuel untuk berjaga-jaga terhadap Jack. Manuel yang merasa tak nyaman berada di antara mereka, kemudian pergi meninggalkan mereka untuk kembali menyelam. Saat itulah Jack mulai menampakkan kecurigaannya kalau sesuatu telah terjadi di antara Jenny dan Manuel seperti yang ada dalam cerita film Blue Lagoon. Namun Jenny berusaha meyakinkan kepada Jack tidak terjadi apa-apa di antara ia dan Manuel. Karena Manuel adalah orang yang baik yang sudah menjaganya selama 2 hari ini. Jenny kemudian meninggalkan Jack untuk berenang. Ketika Jenny naik, Jack meminta maaf kepada istrinya karena telah mencurigainya. Jenny mengingatkan kepada Jack saat ini mereka perlu bersama-sama agar bisa bertahan hidup. Jack kemudian mengatakan kalau ia akan mencoba menerimanya secara perlahan. Ia kemudian bertanya kepada Jenny apakah Manuel mengetahui di manakah mereka berada. Jenny menjawab ia juga tidak mengetahuinya. Jack juga menanyakan apakah selama 2 hari ini mereka melihat pesawat ataupun kapal yang melintas di dekat pulau itu. Jenny menjawabnya kalau mereka tidak melihatnya. Jack kemudian pergi berenang untuk mandi. Ketika siang, Jack terlihat nampak kesal yang tak bisa menemukan sumber air pada buah kelapa. Jenny yang mendatanginya memberitahukan kepada Jack kalau ia ingin mendapatkan air yang banyak agar mengambil kelapa yang sudah tua. Jack kemudian mengungkapkan rasa kecurigaannya kembali kepada Manuel. Kenapa saat musibah yang menimpa mereka, Manuel bisa membawa kacamata dan pisau lipat? Jenny yang sudah tahu kebaikan Manuel kemudian mengatakan mungkin kacamata itu saat kejadian berada di kantongnya. Saat itulah Manuel datang menuju pondok setelah baru keluar dari menyelam. Jack sambil berteriak menanyakan kepada Manuel apakah ia berhasil menangkap sesuatu.
Manuel mengatakan ia tidak berhasil mendapatkan apa-apa karena airnya terlalu dingin. Jack kemudian menyarankan kepada Manuel untuk mencari ikan di terumbu karang. Namun Manuel mengatakan ia tidak bisa melakukannya sendirian karena tidak bisa menahan apa yang ia tangkap. Tanpa diduga, Jack menyuruh berenang ke sana bersama istrinya. Walau sebenarnya Jenny tidak mau melakukannya, ternyata Jack sedang merencanakan sesuatu. Ia menyuruh Jenny untuk menyibukkan Manuel agar ia bisa menjalankan rencananya. Ia mulai membenci Manuel karena menganggap pria itu berusaha ingin meniduri istrinya. Jenny yang mendengarnya sangat marah kepada Jack yang tidak mengenal Manuel. Ia kemudian pergi mengikuti Manuel untuk menyelam. Ketika berada di areal terumbu karang, Manuel menyuruh Jenny untuk tetap berada di permukaan dan menghindari batu karang yang berbahaya. Ia kemudian menyelam ke dasar laut. Tidak berapa lama kemudian Manuel berhasil mendapatkan seekor lobster di sela-sela terumbu karang. Ketika ia naik ke permukaan, Jenny kemudian meminjam kacamata Manuel untuk melihat ke dasar terumbu karang. Namun tiba-tiba ia melihat seekor hiu yang membuatnya ketakutan. Manuel mengatakan kepada Jenny ia tidak perlu takut karena hiu itu tidak akan mengganggu mereka. Tiba-tiba lengan Jenny tersengat ubur-ubur. Manuel menyuruhnya untuk mengencingi bekas sengatan ubur-ubur itu. Ketika mereka kembali ke pondok, mereka terkejut. Ternyata Jack telah membuat satu gubuk lagi untuk memisahkan mereka agar tidak tidur bersama dengan Manuel. Hal ini membuat Jenny marah kepada Jack karena melakukan itu tanpa berbicara baik-baik sebelumnya. Sedangkan pondok itu dibuat oleh Manuel. Walau tampak kesal, Manuel mengalah dengan memilih tinggal di pondok yang terbuat dari bangkai perahu karet. Jenny kemudian berusaha menjelaskan kepada Jack kalau di antara ia dan Manuel tidak terjadi apa-apa selama ini. Namun Jack yang sudah terbakar api cemburu tetap beranggapan kalau Manuel menyukai Jenny dan Jenny juga sepertinya menyukai Manuel. Saat melihat bekas sengatan ubur-ubur di tangan Jenny, Jack malah mengatakan itu sebagai karma yang ia terima. Hal ini membuat Jenny sedikit kecewa dengan suaminya. Saat Manuel sedang memanggang lobster, Jenny mendatanginya. Manuel menanyakan kepada Jenny apa yang telah terjadi padanya yang nampaknya Jenny mengalami suasana hati yang tidak baik. Jenny kemudian menceritakan kepada Manuel kalau suaminya mengira mereka berdua memiliki sebuah hubungan asmara. Mendengar itu Manuel malah mengatakan terus terang kepada Jenny, mungkin mereka harus melakukan hubungan yang disangkakan suaminya. Tentunya itu sangat menyenangkan. Mendengar itu Jenny terkejut dan menganggap itu adalah sebuah lelucon. Namun Manuel mengatakan kalau ia tidaklah bercanda. Tidak lama kemudian, Jenny memanggil Jack yang sudah berada di belakangnya untuk makan lobster yang sudah matang. Ketika itulah Jack mengeluarkan sebuah pisau lipat yang ia dapat dari bekas milik kapten. Jack juga mengatakan, kini mereka berdua sama-sama berbahaya dan bersenjata. Jenny mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan kepada Jack kalau Manuel pernah belajar menjadi insinyur mesin selama 2 tahun di Miami. Namun tanpa diduga Jack malah meledek Manuel. Hal ini memicu Manuel menjadi emosi. Ia menantang Jack apakah ia ingin bertarung dengannya. Jack kemudian mengatakan ia ingin agar Manuel menjauhi istrinya sambil melayangkan tinjunya kepada Manuel. Jenny mencoba melerai mereka dengan mengatakan Manuel tidak pernah menyentuhnya. Tanpa diduga Manuel malah mengatakan kalau ia saat ini hanya belum memikirkan untuk menyentuh istrinya. Hal ini membuat Jack semakin kesal. Manuel juga mengingatkan untuk tidak berbuat semena-mena karena di pulau ini uangnya tidak akan berarti. Akibat pertengkaran ini membuat permusuhan mereka semakin menjadi. Jack melarang Manuel menggunakan apinya dan Manuel tidak akan berbagi makanan kepada mereka. Melihat apa yang telah terjadi, Jenny memarahi Jack yang telah melakukan hal bodoh karena Jack tidak bisa mencari makan di pulau itu. Namun Jack yang keras kepala bersikeras kalau ia akan mencari makanan. Keesokan paginya, Jack berusaha mencari ikan menggunakan tombak kayu, namun ia yang belum berpengalaman tidak berhasil mendapatkan seekor ikan pun. Ketika siang, Jack mengajak istrinya berburu kepiting, namun Jenny menolak untuk memakannya. Ketika Jack memakannya, ia memuntahkan daging kepiting itu. Mereka lalu pergi menyelam untuk mencari kerang. Ketika Jenny berhasil mendapatkan sebuah kerang, mereka naik ke permukaan. Saat itulah mereka melihat Manuel sedang menenteng beberapa ekor ikan yang ia dapat dari hasil menyelam. Jack kemudian memutuskan untuk pergi menyelam ke tempat batu karang. Jenny kemudian pergi ke pantai untuk memakan kerang yang ia dapatkan. Namun Jenny kembali memuntahkannya karena rasanya tidak enak.
Jenny kemudian berjalan mendekati Manuel yang saat itu makan ikan hasil buruannya. Ia menanyakan kepada Manuel apakah ia marah kepadanya. Manuel mengatakan kalau ia tidak marah kepadanya. Manuel menawari Jenny untuk ikut makan bersamanya. Namun, ia menolak karena ia takut jika Jack mengetahuinya, ia pasti akan marah karena telah mengkhianatinya. Manuel berusaha membujuk Jenny untuk memakannya dan berjanji tidak akan memberitahukan Jack. Walau awalnya menolak, namun karena sudah merasa sangat lapar, Jenny akhirnya ikut memakan ikan hasil tangkapan Manuel. Sementara itu Jack yang tidak memiliki kacamata dan peralatan memadai hanya bisa berburu ikan kecil yang terkurung di kolam batu karang. Kembali ke Jenny dan Manuel. Usai makan, Jenny meminta beberapa potong ikan untuk dibawa ke pondok. Manuel mempersilahkannya untuk mengambilnya. Usai mengambil potongan ikan, tiba-tiba Jenny memberikan ciuman kepada Manuel, lalu beranjak pergi menuju pondoknya. Ia lalu membakar ikan itu. Bersamaan dengan itu, Jack terlihat kembali. Jenny segera menghabiskan ikan itu untuk menghilangkan kecurigaan Jack. Jack hanya mendapatkan 3 ekor ikan kecil-kecil. Ketika ia menyalakan rokok menggunakan ranting kayu, ia mencium bau ikan bekas Jenny yang membakar ikan tadi. Jack menanyakan kepada istrinya apakah ia meminta ikan kepada Manuel. Jenny berusaha mengelaknya, namun karena terus didesak, Jenny akhirnya mengaku kalau ia telah mencuri ikan Manuel. Jack yang masih curiga kemudian mengatakan kepada Manuel kalau istrinya telah mencuri ikannya. Namun dengan santai, Manuel mengatakan kepada Jack ia tidak perlu mencurinya jika menginginkannya kapan saja. Jenny mengajak Jack untuk pindah tempat agak jauh dari sana untuk menghindari ketegangan. Namun Jack menolaknya. Jack dan Jenny kemudian melanjutkan mencari apa yang bisa dimakan di pinggir pantai. Namun tidak lama kemudian, Jack melihat asap api di dekat pondoknya. Jack segera berlari ke sana karena ia tahu Manuel telah mencuri apinya. Jenny berusaha menyabari Jack, namun tidak berhasil. Ketika Jack dan Manuel bertemu, Jack memarahi Manuel sehingga terjadi perkelahian. Beruntung perkelahian itu mereda. Jack mengambil ikan yang dibakar oleh Manuel karena ia telah mencuri apinya. Pada keesokan paginya di saat Manuel masih tertidur, Jack mengambil kacamatanya untuk pergi menyelam. Sepeninggal Jack, Jenny yang terbangun tidak menemukan suaminya, kemudian memanggil-manggil Jack. Manuel yang mendengar ikut terbangun. Manuel memandangi Jenny dengan tatapan penuh arti. Namun hal ini membuat Jenny marah dan memintanya untuk berhenti menatapnya seperti itu. Ia tidak menginginkan lagi makanan dan tidak mau lagi berteman dengannya. Manuel juga dengan santai menjawab, ia juga tidak mau menjadikannya teman. Saat Manuel mengarahkan pandangannya ke arah laut, ia melihat Jack yang berenang. Ia terkejut setelah mendapati kacamata menyelamnya sudah tidak ada. Manuel yakin Jack telah mengambilnya. Manuel yang marah kemudian mengambil tombaknya untuk mengejar Jack, namun dihalangi oleh Jenny. Tanpa diduga, Manuel memeluk Jenny untuk melakukan mantap-mantap. Walau Jenny berusaha menolaknya, namun ia tidak berdaya menghadapi serangan cumbuan Manuel, sehingga terjadilah adegan sengsara membawa nikmat. No! God, please, no! Usai melakukan adegan yang tak seharusnya, Jenny sepertinya menyesal karena telah mengkhianati suaminya. Ia takut suaminya akan mengetahuinya, namun Manuel yang nekat mengatakan ia tidak peduli kalau sampai suaminya tahu. Manuel mengajak Jenny untuk ikut dengannya. Namun Jenny menolaknya dan meminta kepada Manuel untuk merahasiakan dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena kasihan dengan Jenny, Manuel berjanji akan diam. Namun Manuel mengingatkan kepada Jenny kalau Jack akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan saat ia melihat mata Jenny. Jenny kemudian bertanya kepada Manuel kalau ia mengetahuinya seperti itu, kenapa ia melakukannya kepadanya. Manuel kemudian mengatakan itu ia lakukan karena ia mencintainya. Ketika Jack kembali menyelam, ia mengembalikan kacamata Manuel. Ia memiliki sedikit keanehan dengan Manuel yang tidak marah saat kacamatanya dia ambil. Ketika Jack sampai ke pondok, ia menunjukkan hasil tangkapan ikannya yang cukup besar kepada Jenny. Tanggapan Jenny yang cukup dingin membuat Jack curiga. Dengan tatapan serius, Jack bertanya kepada Jenny apa yang telah ia lakukan. Jenny berusaha mengelaknya. Jack akhirnya tidak dapat mengendalikan amarahnya yang kecewa dengan pengkhianatan istrinya yang membuatnya patah hati. Ia lalu menjambak rambut istrinya, lalu menariknya menuju pondok Manuel untuk diserahkan. Jack yang patah hati kemudian pergi meninggalkan mereka ke tempat lain di bebatuan karang. Ia memilih untuk tidak berada di dekat mereka.
Ia juga berusaha mandiri untuk bertahan hidup. Ia juga membuat kacamata menyelam menggunakan botol kemasan air mineral. Sementara itu, Jenny berusaha mencari keberadaan Jack yang tak kunjung pulang ke pondok. Namun, ia tidak berhasil menemukan keberadaannya. Suatu hari, Manuel yang melihat Jenny terus-terusan gelisah, menunggu kedatangan Jack, berusaha menghiburnya dengan mengajaknya berdansa. Namun, tanpa diduga, ia melihat Jack yang menatap mereka dari kejauhan. Hal ini membuat Jenny merasa tak nyaman dan memilih untuk berhenti berdansa. Suatu hari, Jack yang menyelam menemukan sebuah perahu skoci yang tenggelam karena mengalami kebocoran. Dengan bersusah payah, ia berusaha menarik perahu itu menuju bibir pantai. Sementara itu, Jenny yang saat itu rebahan bobok siang bersama Manuel dari kejauhan melihat Jack sepertinya menemukan sesuatu. Ketika Manuel ikut memperhatikan, ia menyadari Jack telah menemukan perahu. Mereka berdua lalu berlari menuju ke arah Jack untuk membantunya. Namun, Jack yang masih marah menolak bantuan dari mereka. Jack berusaha memperbaiki perahu yang ia temukan. Ketika Manuel pergi menyelam, Jenny mendatangi Jack untuk berbicara. Ia merasa tidak yakin dengan perahu yang akan digunakan oleh Jack untuk pergi meninggalkan pulau itu. Apalagi ia tidak tahu arah kemana ia akan berlayar. Namun Jack yang sudah yakin mengatakan kalau ia akan pergi meninggalkan pulau itu keesokan harinya. Jack menawarinya untuk ikut serta asalkan mau bercinta dengannya saat itu juga. Hal ini membuat Jenny marah kepada Jack. Pada malam harinya, Jenny membicarakan rencana Jack kepada Manuel yang akan pergi meninggalkan pulau itu keesokan harinya. Manuel merasa cemburu karena Jenny masih berbicara dengan Jack. Untuk mencairkan suasana, Manuel mengajak Jenny untuk berenang bersama-sama di malam purnama yang indah itu. Namun tiba-tiba terdengar suara Jack dari kejauhan yang mengatakan masih ada satu tiket lagi untuk ditempati di perahu meninggalkan pulau itu. Jenny berusaha menghibur Manuel untuk tidak menghiraukannya. Ia lalu mengajak Manuel untuk berenang bersama. Saat berada di air, Jenny berusaha memanas-manasi Jack dengan bercinta di dalam air bersama Manuel. No! God, please, no! Terlihat Jack memandangi mereka dengan penuh kebencian. Sambil bercinta, Jenny mengajak Manuel untuk mengambil perahu milik Jack untuk pergi meninggalkan pulau itu. Ia sudah tidak tahan berada di pulau itu. Manuel pun menyetujuinya. Pada keesokan harinya, Jack berhasil menyelesaikan perbaikan perahunya dan siap untuk dibawa berlayar. Saat itu ia melihat Manuel sedang membersihkan seekor ikan hasil tangkapannya. Ia yang mulai merasa lapar segera mengambil peralatan menyelamnya, lalu pergi meninggalkan perahunya. Manuel yang melihat Jack pergi menyelam, segera membangunkan Jenny untuk segera mengambil kesempatan saat itu juga untuk pergi meninggalkan pulau itu. Mereka berdua bergegas mendatangi perahu Jack dan memuat kelapa yang disiapkan oleh Jack. Namun tanpa diduga, Jack yang saat itu sedang menyelam muncul ke permukaan. Ia melihat Manuel dan Jenny yang sedang bersiap ingin mencuri perahunya. Jack lalu berenang ke tepi pantai untuk mengejar mereka. Sementara itu Manuel dan Jenny yang menyadari aksi mereka telah diketahui oleh Jack segera menarik perahu menuju laut. Manuel dan Jenny berhasil membawa perahu berlayar meninggalkan Jack. Jack yang datang terlambat seperti sedikit kecewa namun juga tertawa. Ia lalu duduk di kursinya sambil menikmati air kelapa dan memandangi mereka. Sementara itu Manuel dan Jack yang sudah mulai menjauh dari pulau itu terkejut setelah mendapati perahu yang mereka gunakan bocor. Kebocoran itu tidak dapat diatasi. Sepertinya Jack dengan sengaja memancing mereka agar mati tenggelam di laut. Saat perahu itu tenggelam, Manuel dan Jenny berusaha berenang menuju tepi pantai. Ketika mereka sampai di bibir pantai, mereka telah dihadang oleh Jack. Jack yang melihat Manuel yang berenang terpisah dari Jenny segera mengejarnya dan melempar tombak ke punggung Manuel. Tombak itu berhasil menancap di belakang punggung Manuel. Seketika Manuel terjatuh ke air bersimpah darah. Jack yang belum puas segera mendatanginya untuk menancapkan tombaknya lebih dalam lagi. Namun ia dihalangi oleh Jenny sehingga tombaknya tercabut. Manuel berhasil memukul Jack menggunakan batu. Ia berhasil melarikan diri. Pada malam harinya, Jack mempersiapkan diri untuk bertarung hidup dan mati dengan Manuel untuk mempertahankan cinta dan kehormatannya. Ia menjadikan Jenny sebagai sandera yang ia ikat di tiang pondok untuk memancing Manuel. Tidak lama kemudian, Manuel datang memukul Jack dari belakang saat ia berbicara dengan Jenny, sehingga terjadi pertarungan yang mematikan. Sementara itu, Jenny berusaha melepaskan tali ikatannya.
Manuel berhasil membawa kabur Jenny meninggalkan Jack. Sementara itu di tempat lain, mantan Manuel kembali melakukan ritual santet yang ditujukan kepada Manuel. Pada keesokan harinya, Manuel yang terluka mengobati luka di tangannya menggunakan air laut di bebatuan karang. Manuel mengatakan kepada Jenny untuk membuat senjata agar bisa melawan Jack. Namun Jenny mengajaknya bersembunyi untuk menghindari Jack. Manuel menolaknya dan memilih akan bertarung dengan Jack. Sementara itu, Jack terus mencari keberadaan Manuel. Saat berada di rimbunan hutan bakau, ia berhasil melihat keberadaan Manuel dan Jenny yang berlari. Ia kemudian mengejar mereka, namun ia kehilangan jejak. Saat ia berusaha mencari keberadaan Manuel dan Jenny, setetes darah terjatuh menimpa kepalanya. Ia menemukan Manuel dan Jenny yang bersembunyi di atas pohon bakau. Jack kemudian melemparkan tombaknya tepat mengenai Manuel. Manuel yang kesakitan kemudian terjatuh. Saat Jack bersiap membunuh Manuel, Jenny melompat menolong Manuel sehingga memberi kesempatan kepada Manuel untuk meraih sebuah batu. Ketika Manuel bersiap menghantamkan batu itu ke kepala Jack yang saat itu bergulat dengan Jenny, tiba-tiba ia merasakan kesakit dan terjatuh ke belakang, menimpa tombak milik Jack yang tertancap di tanah. Seketika ia tewas. Rupanya Manuel telah berhasil terkena santet mematikan dari mantannya. Setelah waktu berlalu cukup lama, suatu hari sebuah kapal datang mendekati pulau itu yang ditumpangi oleh sebuah keluarga yang sedang berlibur. Mereka mendatangi pulau itu setelah melihat sebuah pondok yang tak lazim di sana. Ketika mereka sampai di pondok, mereka menemukan Jenny yang sendirian sedang tertidur. Jenny yang mengetahui kedatangan mereka sangat bahagia karena ia merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keluarga itu kemudian mengajak Jenny meninggalkan pulau itu menaiki kapal mereka. Sebelum pergi, Jenny mengambil mancis milik Jack yang tersalib di tiang pondok. Saat berada di dalam kapal, terlihat Jenny yang ditemani oleh kedua anak pemilik kapal sedang menyantap makanan yang diberikan kepadanya dengan lahap. Sudah sangat lama sekali ia tidak merasakan nikmatnya makan seperti itu. Di akhir film terlihat ketika kapal yang ditumpangi oleh Jenny melewati tempat Jack menyelam, ia baru saja mendapatkan seekor ikan. Ketika ia melihat ada sebuah kapal dan Jenny sedang berada di sana, ia sangat senang dan memanggilnya untuk menjemputnya. Namun Jenny yang saat itu sendirian di buritan kapal hanya memberikan sebuah tatapan dingin dan membiarkan Jack terperangkap di pulau itu untuk selamanya. Dan film pun usai. Oke, itu tadi sebuah alur cerita film yang sangat seru. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.